Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak kelas 4 sekolah dasar di seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu, luar biasa, Allahu Akbar, dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan meneruskan pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 sekolah dasar. Nah, tapi sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji dengan tema Aku Anak Soleh. Subtema jujur disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu kalian nanti akan dapat mengetahui makna jujur. Yang kedua, kalian dapat mengetahui bahwa bersikap jujur akan mendatangkan pada kebaikan. Yang ketiga, kalian akan mengetahui keuntungan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita belajar dengan membuka buku pelajaran PAI kelas 4 pada halaman 23 sampai dengan 25. Nah, jujur adalah perilaku terpuji yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap jujur ada 3 macam. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur kepada seluruh makhluk. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri. Untuk memperdalam apa itu makna kejujuran, untuk mengetahui apa itu arti dari sikap dan perilaku jujur, Ibu ada satu kisah nih. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, yaitu kisah seorang gadis jujur yang dengan kejujurannya ia dinikahkan dengan putra Khalifah Umar bin Khattab. Yuk kita lihat kisah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab tentang kejujuran. Siapa lagi yang Susunya satu kendi berapa, Bu? Biasa, Bu. Harga susunya setengah dirham. Aduh, kenapa mahal sekali? Harga susu kan sekarang sangat murah, Bu. Ya, bagaimana lagi, Bu? Harganya memang begitu dari dulu. Ayo ibu-ibu, susu kambing saya ini murni dan murah. Ayo silakan, siapa yang mau beli? 5 cawan untuk 1 dirham. Ayo, ayo, susu murah dan sehat. Nah, Ibu barusan dengar sendiri kan? Susu yang Ibu jual itu terlalu mahal. Ayo, Lebih mari baik ibu-ibu, susu murah. saya beli di sana Susu saja. murah. Ayo ibu-ibu. Iya, ayo ke sana. Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun.
Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Toh, pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu, Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan, Ibu. Tapi, apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk, Tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang, Ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Spontan, kalimat yang disampaikan Khalifah Umar membuat sang ibu kaget dan tertegun. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Hashim. Melamar anakku untuk Hashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah. Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Anak-anak, setelah menyimak kisah tentang gadis yang jujur tadi, dapat diketahui tentang makna kejujuran. Jujur yaitu sikap lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, dan berkata hal yang tidak menyalahi, atau berkata dan berbuat yang sebenarnya terjadi.
Jujur juga dapat diartikan tidak curang. Tidak curang. Jujur juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak curang. Keuntungan bersikap dan berperilaku dengan jujur, ada beberapa hal yang akan kita dapatkan dalam kehidupan. Yang pertama, jujur sudah pasti disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, anak yang jujur pasti dicintai, disayangi oleh seluruh orang. Yang ketiga, dengan kejujuran kita akan percaya diri, percaya pada diri sendiri. Yang keempat, dengan kejujuran memunculkan rasa bahagia. Yang kelima, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan tentram. Itulah keuntungan anak-anak yang berperilaku dengan jujur. Nah, anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sudah pelajaran kita hari ini di pelajaran jujur disayang Allah. Ibu tekankan lagi, mari kita belajar berperilaku jujur dalam perkataan, jujur juga dalam perbuatan sehari-hari. Karena jujur akan mengantarkan kita kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan kita kepada surga. Allahumma. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.